Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Qur'an Hadis di kelas 11 ini. Semoga pelajaran ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 7, pertemuan yang pertama, dengan tema berkompetisi dalam kebaikan. Mari kita sama-sama simak apa saja yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran. Sebelum kita mempelajari bab ini, seyogianya kita mengetahui terlebih dahulu apa sajakah tujuan kita memahami, mempelajari bab ini. Dari tujuan pembelajaran yang pertama di sini dikatakan peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan. Artinya pelajaran ini pelajaran yang sifatnya menghafal. Apa yang dihafal? Pada bab 7 ini yang dihafal adalah surat Al-Baqarah ayat 148, surat Fatir, Al-Quran surat Fatir ayat 32, dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Kemudian yang kita harus hafal juga adalah hadis-hadis tentang kompetisi di dalam kebaikan. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyebutkan makna mufradat. Setelah kita dapat menghafal, kemudian menyetorkan hafalan, mendemonstrasikan hafalan, kita juga diminta untuk dapat mengetahui maknanya. Dengan apa? Dengan cara menyebutkan makna mufradat dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafalkan. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita ialah menganalisis kandungan surat dan menganalisis kandungan hadis. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita, dan ini yang paling penting setelah kita mengetahui dan mempelajari bab ini, yaitu menunjukkan perilaku kompetisi di dalam kebaikan. Semoga apa yang ada di tujuan pembelajaran ini menjadi acuan kita agar kita mendapatkan hal-hal yang sudah tertera di dalam tujuan pembelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung melihat gambaran umum materi apa saja yang kita akan pelajari pada bab ini. Yang pertama ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian ada Al-Quran surat Fatir ayat 32. Ada juga Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Dan yang terakhir pada bab ini kita akan mempelajari hadis tentang kompetisi di dalam kebaikan. Anak-anakku sekalian, kita langsung masuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Disimak baik-baik bacaan Al-Quran berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 148 ini. Bacaan Al-Quran ini akan membantu kalian juga ketika setoran hafalan, ketika mendemonstrasikan hafalan surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Shadaqallahul azim. Terjemah ayat. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan ayatnya, kemudian juga kita mendengarkan terjemahan dari ayat tersebut, sekarang kita membaca makna mufradat atau kosakata dari ayat yang kita bacakan tadi. Boleh diikuti di dalam hati atau boleh juga diikuti dengan lisan. Wijah, wijah, wijah. Wijah artinya kiblat. Wijah, wijah. Kemudian ada kata-kata muwalliha, 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 menghadap kepadanya. Fastabiqu, 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 maka berlomba-lombalah. Ya'ti, 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 datang atau tiba. Ini adalah makna mufradat dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Jadi selain kita harus menghafal ini ayatnya, kemudian kita memahami juga terjemahannya, jangan lupa yang ada di tujuan pembelajaran kita juga harus memahami, menghafal makna mufradat dari ayat yang sudah kita bacakan tadi. Selanjutnya penjelasan ayat. Jadi dalam ayat ini menjelaskan apa? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Yahudi untuk berkiblat ke Baitul Maqdis, dan umat yang lain melalui nabi dan rasulnya untuk menghadap ke arah tertentu. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengarah ke Ka'bah dan berlaku untuk semua umat. Kemudian perintah ini juga sekaligus membatalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sebelumnya termasuk untuk Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya mengharap ke selain Ka'bah pada saat sholat. Hal yang penting dari pengarahan kiblat adalah apa? Hal yang terpenting dari pengarahan kiblat yang sebelumnya bukan ke arah Ka'bah atau ke Baitul Maqdis adalah yang terpenting hatinya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terpenting adalah menghadapkan hati kita
langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Baitul Maqdisnya, bukan Ka'bahnya, tapi ketika kita mengarah Ka'bah, menghadap Ka'bah, yakinkan di dalam hati kita bahwasanya hati kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang paling penting. Kita lanjut penjelasan ayat yang sebelumnya sudah kita baca penjelasannya. Dalam ayat ini atau ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan fastabiqul khairat. Menghadap ke kiblat dalam kurung Ka'bah bukanlah tujuan, tapi harus dipahami bahwa umat Islam itu adalah satu dimanapun berada, sebab arah kiblatnya adalah satu. Artinya apa? Dimanapun umat muslim berada, kita adalah satu kesatuan. Kita adalah satu kesatuan dimanapun kiblat kita. Ketika kita diarahkan ke Baitul Maqdis, kita adalah satu mengikuti hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghadap kiblat, menghadapkan kita ke Ka'bah, maka kita juga pun satu, bersama-sama menghadap ke Ka'bah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian makna yang dapat kita ambil dari kandungan ayat ini adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba dalam segala bentuk kebaikan, baik ketika beribadah sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan positif yang lainnya. Artinya kita harus berkompetisi, kita harus saling berlomba-lomba. Dalam apa? Tentunya dalam melakukan hal-hal yang positif yang dapat mendapatkan pahala untuk kita atau untuk orang lain. Ingat bahwasanya sesuatu itu akan menjadi ibadah, meskipun hal tersebut bukan seperti ibadah mahdhah, sholat misalnya, zakat misalnya. Apa saja yang kita lakukan, menuntut ilmu, berangkat ke sekolah, membantu orang tua, ketika itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu adalah hal yang positif, insya Allah itu akan menjadi ibadah ghairu mahdhah dan itu akan menjadikan pahala untuk kita semua, dan insya Allah akan memberatkan pahala kita di akhirat kelak, di timbangan pahala kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, penjelasan ayat selanjutnya kita baca di sini. Dari penjelasan-penjelasan yang lain yang tadi sudah kita baca, ini adalah penjelasan terakhir dari ayat ini. Jadi ayat ini juga dikatakan menjelaskan bahwa nanti kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari arah manapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada saat manusia menjalani kehidupan di alam akhirat. Mereka akan diperlihatkan semua amal baik atau amal buruk yang pernah dilakukan pada saat hidup di dunia, dan semua akan mendapat balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Demikian penjelasan dari ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga agar kita dapat saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan kita harus ingat, amalan yang kecil akan dihitung, amalan yang besar akan dihitung. Dan kita juga harus ingat selalu meniatkan segala amal kita karena untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua amal kita menjadikan pemberat, menjadikan pahala, menjadikan ganjaran yang berat
ketika nanti di akhirat sebagai ganjaran dan pahala yang baik, sehingga kita bisa dimasukkan ke jalan yang terang, jalan yang sejuk, jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sekian dan terima kasih. Kita akan melanjutkan pada media pembelajaran berikutnya, masih di dalam bab 7. Kita akan masuk kepada pertemuan yang kedua. Nanti selanjutnya masih dalam tema kompetisi di dalam kebaikan. Ingat, sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.